Assalamualaikum teman-teman. Kita lupakan sejenak ya berita-berita viral yang lagi berseliweran lah di beranda-beranda YouTube nah, Facebook nah, TikTok apa segala macam. Aku mau ngomongin tentang badan gemuk atau badan kurus. Kenapa tiba-tiba aku ngomongin kayak gitu? Bosen aku. Apa yang bikin aku bosen? Bosan aku dikatakan kurus. Memang ya, kalian tahu kan? Nah, tuh, kurus badanku. Tapi mau kayak mana lagi mau aku bilang, ya kan? Orang bilang, banyaklah kau makan Yun, biar gemuk badanmu. Kayaknya kalian mesti tinggal sama aku. Tinggal 24 jam sama aku ya, biar kalian tahu makanku kayak mana. Makanku banyak. Kalau diturutin ngemil, maunya ngemil terus. Karena memang dari pihak ayahku, dari ayahku pun doyan itu ngemil, banyak makannya. Kami semua rata-rata doyan makan. Tapi mau kayak mana? Ayahku kurus. Almarhum kakekku kurus. Almarhum nenekku ini dari pihak ayah dulu ya. Dia yang dari pihak yang nenek dari pihak ayahku, orangnya kutilang. Dibilang kurus kali nggak sih, cuman ya kurus tinggi langsing lah nenekku. Kok dari pihak mama? Si kakek waktu foto-foto mudanya aku tengok pun kurus tinggi orangnya. Si nenek dari pihak mama memang aku nggak pernah jumpa. Karena kenapa? Sebelum aku ada, almarhum nenek pun udah jadi almarhum, udah meninggal. Jadi soal foto-fotonya tuh nggak ada kayaknya kami fotonya. Jadi aku nggak tahu. Tapi kalau kata mamaku sih orangnya biasa-biasa aja badannya, nggak kurus nggak gemuk gitu ya. Nah, jadi kok dibilang alasan karena makan, ya aku makan tuh banyak, badannya segini-segini juga, kurus juga ya badanku. Ayahku pun kayak gitu, kok turutin maunya makan aja, tapi mau kayak mana? Tetap aja kan jadi daging. Jangan bilang pula kan makan duit haram. Orang kami kerja kok, usaha. Nah, di sisi lain, beberapa orang gemuk, aneh nengok badanku. Nah, enak kali kau jadi kau ya Yun ya, makan banyak, bisa suka-suka hati makan, badan sih segitu aja. Nah, sedangkan aku makan sedikit aja, dah gemuk badanku. Gitulah kata si kawan ini. Di sisi lain, malah aku yang pengen gemuk badanku, tapi bukan yang gemuk itu ya nggak juga gitu ya kan, karena dari cita kawanku yang bertubuh over, berat, bawa badan gemuk tuh berat lah. Jadi aku maunya agak berisi sedikit ya kan. Berat badan aku sekarang sekitar 48 atau 49 lah paling gemuk gitu. Ya sebenarnya aku kalau mau dituruti, aku mau nambah 5 kilo lagi, tapi nggak bisa. Kenapa aku nggak ngerti? Segemuk-gemuknya aku, seumur hidup aku nih ya, paling berat badanku yang pernah aku capai cuman 50,5 kilo. Dan itu pun karena posisi aku lagi hamil, yang 50,5. Lepas itu gak pernah tembus 50. Malah pernah lagi kurus-kurusnya tuh betul aku ya, cuma 43 kilo berat badan aku. Ini udah agak lumayan sebenarnya. Kok yang 43 kilo tuh udah ceking lebih minta ampun. Nah, soal masalah badan gemuk, nah, yang berbadan gemuk ribut mau kurus badannya, yang kurus badannya ribut mau gemuk badannya. Serba salah. Cuman bukan masalah itulah yang paling sering aku dengar lah istilah ya kan, dan aku pun nggak ngerti tuh dasarnya apa gitu ya kan. Kenapa orang kurus itu selalu dikaitkan dengan ketidaksejahteraan hidup, selalu dia anggap hidupnya sengsara, selalu dianggap banyak pikiran. Itu dasarnya dari mana? Pokoknya intinya kok badan kurus dianggap tidak bahagia. Aku bingung itu pendapatnya dasarnya dari mana gitu. Awalnya siapa yang ngomong, dasarnya apa, faktanya gimana. Ya walaupun kurus kayak gini, alhamdulillah masih bisa tuh aku makan 3 kali sehari. Sarapan, siang, malam. Alhamdulillah. Punya laki alhamdulillah penyabar orangnya, walaupun gak romantis.
Nah, alhamdulillah sabar orangnya. Dah, apa lagi? Kok masalah keuangan? Alhamdulillah, aku selalu diajari lakiku untuk selalu bersyukur. Dan aku pun tipe orangnya memang ada beli nggak ada kok sah. Kalaupun ada duit lebih baik disimpan. Model aku gitu memang. Dan nggak mau juga aku terlalu ikut-ikutan yang namanya mode-mode apa segala macam tuh nggak mau. Nggak suka pula aku memang ya, karena kok rasa kalau aku pribadi menganggap terlalu ngikutin mode, awak diperbudak sama segala sesuatu yang mati. Nah itu nggak ada dalam kamus hidup aku kayak gitu, jujur. Bukan aku laga atau apa enggak. Mungkin orang bilang, iyalah aku nggak bisa ikut mode karena aku nggak ada duit. Bukan masalah duit, enggak. Dulu pun waktu masih ada mendiang ayahku, di saat kami masih jaya-jayanya, pun aku pun kayak gitu orangnya. Kalau nggak guna-guna tuh tak akan mau aku beli. Misalnya lagi ngetren ini, masa-masa aku muda dulu kan sempat ngetren yang, kalau kalian ingat itu yang siapa itu ya, Cassandra ya, telenovela Cassandra. Nah itu kan lagi heboh tuh, yang bandonya taruh di sini, bando manik-manik itu apa lagi tuh kan. Nah sempat ngetren itu kan, heboh lah kawan aku beli. Ada aku ikut, nggak, aku bukan orang gila mode, nggak suka aku ikut-ikutan tren itu. Kalau orang lain yang melakukan ya silahkan, tapi kalau aku enggak itu. Dah, balik lagi ke cerita ini, ke cerita masalah kebahagiaan hidup itu berdasarkan dari fisik badan. Nah, kenapa pula dan dasarnya apa orang yang berbadan gemuk dianggap hidupnya bahagia, hidupnya sejahtera? Padahal kalau mau banding, aku yang bertubuh kurus ini aja, alhamdulillah tuh nggak pernah tuh aku mau mewek posting di Facebook masalah kehidupan aku, tidak. Nggak pernah tuh aku merasa paling merana hidup aku di depan saudara-saudaraku, kawan-kawan aku, tidak. Ketawa-ketawa aja aku. Beda sama beberapa kawanku atau beberapa saudaraku bertubuh gemuk nih ya, selalu ngeluh kehidupannya, ngeluh soal lakinya lah, soal anaknya lah, tahap aja gitu. Nanti ribut lah masalah uang, kayak gitu kalian katakan bahagia? Nanti gaduh aja sama lakinya, ada badannya gemuk. Malah tetanggaku bilang, malah bisa dibilang orang ini nggak pernah dengar kami bertengkar, aku sama lakiku. Karena kenapa? Kalau kami sempat berdebat, paling aku yang banyak merepetnya memang. Cuman aku alhamdulillah aku merepetnya kalaupun aku merepet sama lakiku, nggak sampai aku yang teriak-teriak nggak jelas, banting-banting barang, alhamdulillah nggak ada di otak aku tuh. Otak aku ini masih bisa berpikir jernih. Kalau aku banting barang tuh rusak, aku yang rugi. Masih dalam keadaan bertengkar aku masih bisa berpikir untung rugi kan, itulah aku. Karena kenapa aku nggak mau terlalu ikut emosi, rugi aku nanti. Nah itulah makanya aku bilang, janganlah kalian turuti emosi kalian. Mau gaduh gimana pun kalian, janganlah merusak segala sesuatu, kalian yang rugi. Kalau ada duit kalian untuk gantiin lagi, kalau nggak ada, mampus kalian. Sering gitu, mohon maafnya ya, entah tetangga aku, entah saudara aku begaduh sama lakinya, melempar piring. Nah udah rumahnya itu udah kayak macam ruangan kasa dah, perang antariksa, piring terbang, gelas terbang, kok perlu pemblender pun terbang. Nah terakhir rusak barangnya, peningnya. Makanya jujur aku bukan menertawakan pertengkaran suami istri, enggak, aku kan kadang lucu aja ya kan. Bertengkar dah, barang terbang melayang akibat ulah sendiri, pecah barang, rusak barang, itu dia yang pening sendiri, coba menyusahkan diri sendiri ya kan. Itu yang kalian bilang itu badan gemuk bahagia, tidak, nggak ada itu, nggak ada apa namanya tuh hubungannya antara gemuk kurusnya badan tuh dengan kehidupan. Nih mohon maaf nih ya, tuh anak-anak toke aku tuh, yang toke aku yang mantan majikan aku yang orang Tionghoa, apa nggak banyak duitnya itu? Bermiliar-miliar duitnya itu, penghasilannya per tahunnya. Anaknya mau beli apa aja dapat, mau beli Lego yang jutaan pun dapat. Terus gemuk anaknya, kurus. Tuh, kok cakapnya apa namanya tuh, ODGJ lagi. Nah di pinggir jalan tuh ada yang gemuk. Nah kayak mana itu? Jadi dia mau ku bilang, udah stop lah, nggak usah kalian
ibaratnya mengkaitkan kebahagiaan seseorang tuh dengan gemuk kurusnya badan yang dimiliki orang tersebut. Kurus belum tentu dia bahagia, gemuk pun belum tentu dia bahagia. Kurus belum tentu juga tidak bahagia, gemuk pun belum tentu juga tidak bahagia. Dan gemuk pun belum tentu bahagia lah. Nggak jaminan itu, nggak ada itu hubungannya. Kadang-kadang aku bingung, siapa lah yang pertama kali mencetuskan kayak gitu? Kok selalu pandangannya orang kurus tidak bahagia, orang kurus banyak masalah. Astagfirullah. Kalau udah gennya kayak mana coba? Coba aku tanya mak. Kalau emang udah gennya kurus kayak mana coba? Atau mak cakapnya orang paling susah, yang paling banyak masalahnya gennya gemuk kayak mana? Mau tak makan pun dia tetap aja kurus badannya. Ada tuh kawan aku kayak gitu. Kok udah banyak masalah? Kok udah banyak masalah dia ya kan? Ayah tuh makan itu kurus tidak, turun pun badannya cuma sedikit nih turunnya, cuma berapa kilo. Gemuk juga badannya aku tengok, tapi merana juga dia. Merana dengan kehidupannya, entah itu dengan lakinya, entah dengan masalah keuangan, ada aja lah pokoknya. Nah, itu lagi lucunya lagi. Nanti artis kayak siapa itu, Putri Marino ya, istri Chico Jericho. Waktu itu kan pernah lah dapat proyek kan, si Kak Putri ini ya kan dapat proyek, jadi proyek film. Rupanya tuh di film tuh dia harus memerankan tokoh ini, tapi tokohnya tuh berbadan kurus. Dituntutlah sama pihak produser atau sutradara nih, mau nggak Kak Putri Marino ini terima peran ini, tapi dengan syarat Kak Putri ini harus mau menurunkan berat badannya sekian kilo. Ya demi profesional mungkin ya kan, rasa dia itu tantangan dia, mungkin dia tertarik memerankan tokoh ini, dijalankannya, dikuruskannya badannya. Apa yang terjadi? Netizen. Kak Putri Marino kok kurus sekali? Ada masalah apa dengan Bang Chico Jericho? Astagfirullah. Neti. Orang dia yang menguruskan badannya demi peran kok. Apa urusan sama rumah tangga dia coba? Aku kadang-kadang aduh ya Allah, orang-orang ini. Kenapa lah selalu dikaitkan kebahagiaan tuh dengan kurus gemuknya badan? Gak habis pikir aku betul. Terus untuk kalian ya yang selalu meributkan badan aku kurus-kurus, udah diam kalian sekarang ya. Jangan sok merasa kalian paling bahagia kalian gara-gara badan kalian lebih gemuk dari aku. Aku tengok merana juga nya kalian, banyak kali masalah kalian. Nanti jika ada masalah kalian posting di Facebook, buat malu ya tahap apa aja lah. Untungnya pun aku dapat laki pun alhamdulillahnya sama pemikiran sama aku. Dia tuh paling anti, lakiku paling anti dia kalau ada masalah, mau masalah keluarga, mau masalah dengan teman atau pertikaian kita pun dengan orang lain ya kan, jangan posting di Facebook. Itu aja. Kok bisa pun kalau mau posting di Facebook ya udahlah, yang bahagia aja. Karena menurut lakiku kalau kita postingnya selalu yang bahagia gitu kan, ya yang bahagia, yang sesuai fakta aja lah ya kan, insya Allah tuh menularkan energi lah atau aura positif untuk orang-orang. Buat orang lain insya Allah bahagia juga, senang melihat kita bahagia. Kok kita tunjukkan yang susah aja, orang pun merana juga nontonnya kan, ngapain juga. Itu aku sama lakiku ya kan. Tapi bukan berarti terus-terusan awak menunjukkan tentang apa, selalu menunjukkan awak ini paling bahagia sudah. Tidak, aku pun sama laki aku pun termasuk yang paling jarang lah posting itu. Malah aku pun udah berapa bulan ya, kayaknya terakhir aku posting itu pun cuma ucapan alhamdulillah aja. Ucapan alhamdulillah itu pun di Facebook aku posting ya kan. Ucapan alhamdulillah karena aku udah berhasil monet lah dari YouTube ya kan. Itulah aku posting untuk ini aja lah, mengungkapkan rasa bahagia aku. Tapi kalau masalah yang lain-lain gak ada. Aku gak serajin mak-mak loh, betul. Mak-mak yang lain yang rajin posting di Facebook tuh aku masuk jarang. Sebulan 2 bulan belum tentu. Itu pun aku monet 2 bulan yang lalu kok salah. Alah, iya kok salah 2 bulan lalu ya. 2 bulan atau sebulan yang lalu, lupa aku. Dan sekarang pun aku sedikit berbagi kabar bahagia ya kan. Alhamdulillah udah capek aku 4.000 jam tayang kan. Tapi belum aku urus itu yang namanya info pajak rekening. Entah kenapa malas pula aku urus. Kayak mana itu. Bingung aku nengok diri aku sendiri ya kan. Kemarin rajin kali ya kan, pengen cepat mencapai 4.000 jam tayang. Giliran udah dapet kok malah gak diurus ya kan. Entah kenapa lagi malas aku. Nantilah itu, entah seminggu lagi, tengok nantilah. Kok senang hati aku
Kurus nanti di Google AdSense-nya kan, kalau nggak udah tengok nanti. Aneh aku ya kan, kalau orang lain kecepatan itu ya kan ngurus ya kan, aku tak kenapa, belum ada minat pula aku ngurusnya. Ya lah nantilah bah YouTube nanti kurus ya, lagi malas aku mengisi. Udah ya, sampai di sini dulu lah pembahasanku tentang kurus gemuk ya. Jadi yang bisa aku minta, aku getal kali bentar. Yang bisa aku minta sama kalian udah stop ya, jangan kait-kaitkan yang namanya kebahagiaan hidup dengan kurus gemuknya seseorang. Nggak ada gitu, nggak ada hubungannya. Udah lah ya, assalamualaikum.